Selamat sore Tribuners, kembali lagi bertemu dengan kami. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan salah satu atlet terbaik Indonesia saat ini untuk cabang olahraga bola voli. Pastinya dia berposisi untuk outside atau open spiker. Dia banyak malang melintang di Proliga, sebut saja PGN Popsipo, kemudian Bandung BCB Tanda Mata kemarin sempat dia perkuat. Kemudian untuk tahun 2019 beliau juga pernah menyabet MVP di Thailand. Seperti itu, langsung saja kita bergabung dengan Kak Aprilia Manganan. Halo Kak Aprilia. Halo, 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 halo. Kabarnya gimana ini? Puji Tuhan, baik-baik. Kegiatan apa ini Kak? Kegiatan sekarang ngantor sambil latihan. Tiap hari atau ada waktu senggangnya mungkin? Kalau kantor setiap hari, latihan juga sama setiap hari. Masih Karena harus jaga kondisi. masih di BCB atau udah? Kalau masih BJB, kalau Proliga tetap masih di BJB. Masih BCB. Ya. Kita dari yang ringan-ringan dulu atau yang langsung berat gimana Kak? Enaknya aja. Bebas. Berat juga ringan sok, aku mah terima aja. Oke. Ini Ya, Kak, kan? kita mulai Ya. dari sudut pandang Kak Aprilia dulu aja. Menurut Kak Oke. Aprilia, PBVS itu bagaimana sih mengakomodir Proliga? Brandingnya seperti apa? Kemasannya itu bagaimana? Adakah yang kurang atau sudah bagus? Menurut Kak Aprilia, monggo. Kalau dibilang sih PBVC udah termasuk sangat bagus ya dalam mengolah Proliga. Terus terutama atmosfer bola voli Indonesia sangat bagus. Nah, mungkin yang kurang dari PBVC itu ya mungkin tempat buat pertandingannya, stadionnya itu sangat kurang. Karena kan sangat sayangin kita bertanding, ibaratnya kayak bertanding kemarin di Purwokerto. Ya, Purwokerto. Ya, itu kan kasihan kan penonton nggak dapat tempat duduk karena situasi stadionnya kurang menampung penonton. Jadi ya itu ya mungkin PR lah. Tapi dalam hal lain memang PBC udah bagus gitu. Untuk brandingnya gimana Kak? Branding show-nya untuk ke masyarakat. Ini loh Proliga itu menurut Kak Aprilia gimana? Atau sudah bagus? Udah bagus ya selama aku Proliga itu udah ada kemajuan banget dari aku sih 2011 aku mulai Proliga. Jadi perkembangannya bagus PBVC. Kemudian untuk Kayak sudut gitu. pandang pembibitan Kak pemain mudanya, peran Nah, PBVSI. iya sih kalau saya sih saranin ya kalau boleh dalam pembibitan nanti untuk generasi kita lebih banyak ikut seleksi lah. Karena kan kalau dibilangin di luar dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu kan banyak, Sumatera, Aceh itu kan banyak pemain-pemain yang bagus tapi kurang diperhatiin. Jadi kalau saran aku sih buat PBC, kalau nanti buat generasi berikutnya, setidaknya semua provinsi yang ada di Indonesia itu diseleksi. Karena sangat sayang kalau cuma sekedar hanya Jawa, itu sangat disayangin. Karena setahu saya, luar Jawa pasti banyak yang lebih bagus. Cuman karena kita kurang di luar Jawa itu karena kurang diperhatiin aja, jadi agak buat mereka maju agak susah gitu sih. Untuk langkahnya yang diharapkan dari Kak Aprilia bagaimana Kak? Langkah gimana ini? PBVSI untuk menjangkau wilayah yang kurang mendapatkan sorotan untuk bibit-bibitnya. Nah, itu juga sih kalau aku sih mungkin kembali dari setiap daerah ya, pengurus PBVC kan setiap daerah di mana nih cara pandang mereka karena kita kan nggak tahu setiap organisasi PBVC setiap daerah itu kayak gimana. Buat ngeluarin pemain-pemain bagus itu kan kita nggak tahu. Tapi ya berharap kedepannya setiap PBVC yang di seluruh Indonesia bisa buat anak-anak yang pengen jadi pemain bisa keluar lah, maksudnya mereka bisa bersaing gitu. Jadi untuk secara pembibitan, branding, kemudian kompetisinya sudah bisa dikatakan bagus ya Kak ya? Ya udah
cukup modern lah kita sekarang, udah maju. Untuk berpindah ke level lebih tinggi, timnasnya Kak bagaimana untuk mengakomodirnya seperti itu? Oke. Soal timnas juga sih, mungkin saya sih pribadi PBVC lebih teliti lah untuk mengambil pemain, terus lebih banyak seleksi lah, karena ya itu tadi banyak yang pemain-pemain yang bagus, banyak yang pemain bagus tapi kurang dipanggil, karena gini, kita sih masalahnya kalau yang setahu saya kita itu masuk nasional itu kan lihatnya dari Proliga. Nah, itu dari Proliga, jadi kayak berapa orang ya kemarin tuh kayaknya hampir 18 lah dipanggil. Tapi kalau saran aku sih mendingan lebih dari 18, terus kita seleksi. Sangat disayangin kan, ada yang bagus tapi nggak diperhatiin. Kayak gitu loh. Berarti PR-nya untuk masalah seleksinya lebih diperketat lagi ya Kak ya? Iya, diperketat. Karena ya itu banyak yang ada yang pemain lebih bagus tapi nggak dilihat langsung. Banyak lah, harus banyak diubah lah dari nasionalnya. Kemudian untuk masalah semisal ya Kak ya, seperti dari Kak Aprilia kan sempat cedera itu ya, kemudian mundur dari timnas. Itu peran PBVSI sejauh menurut Kak Aprilia sendiri bagaimana? Kalau peran ya, kemarin sih saya cedera. Ya mungkin saya cerita sedikit lah. Saya cedera itu pas bela Popsivo yang antar negara. Saya cedera dari situ. Itu kan saya, kalau dibilang itu saya udah bawa negara. Saya udah bawa klub Popsivo waktu itu. Nah, pas mulai cedera dari pertandingan terakhir lawan Vietnam, aku udah nggak bisa main lagi. Aku off selama 1 bulan. Nah, dari pemanggilan pelatnas, saya udah menyampaikan bahwa saya cedera. Dan saya menyampaikan bukan saya tidak mau bergabung. Saya butuh kepastian, butuh pertanggungjawaban. Saya terbuka aja, saya butuh tanggung jawab soal cedera saya. Nah, dari situ PBVSI akan menyediakan untuk saya sembuh. Tapi sejalannya waktu sih nggak sesuai dengan rencana. Tiba-tiba terakhir saya itu dipanggil. Kalaupun saya tidak dipanggil, saya akan bakal diberikan sanksi. Nah, akhirnya saya datang ke sana. Pelatnas ya? Saya datang ke pelatnas karena saya menghargai. Cuman saya bilang sama mereka, saya bukan menghindar, bukan saya tidak mau bela negara, saya bukan nggak mau bertanggung jawab di sini, tapi saya mohon tanggung jawab buat saya. Karena ini aset saya tidak mau kenapa-napa, saya pengen diperhatiin, kalaupun bagus, saya akan bela negara. Tapi sejalannya waktu, memang kondisi saya memang udah nggak bisa dikejar. Makanya saya minta, kalau memang saya sendiri langsung minta untuk mundurin diri. Nah, dari situ PBVSI mengeluarkan surat mundurin diri. Gitu. Tapi kalau saya sih pengen banget pemain-pemain yang seperti saya ini, kita tuh pengen diperhatiin tuh, ibaratnya kita harus dikasih asuransi lah sebagai jaminan atlet, ya Kak ya? kan? Jaminan. Karena kan mereka kan butuh tenaga. Jadi jangan nanti kalau udah cedera, ya kita dicuekin, dibiarin. Saya ngerasa saya cedera itu saya berjuang sendiri. Saya berjuang gimana saya harus bangkit lagi. Saya harus bela negara, biarpun saya tidak ada timbal balik dari negara. Tapi saya merah putih, saya bertanggung jawab banget. Saya pengen naik bola voli Indonesia itu di ajang yang lebih tinggi lagi. Nah, cuman kemarin ya itu sih saya, ternyata kita dalam hal jaminan buat atlet itu masih sangat kurang. Berarti kasusnya kayak hampir mirip kayak Rifan ya? Ya, masih sama kayak Rifan. Cuman ya, kalau Rifan kemarin kan cuma ada karena dia kelihatan dia tarkam, makanya dia ditarik lagi kan.
Tapi kan kalau kemarin itu selama saya cedera beberapa bulan, saya off, saya nggak melakukan kegiatan dimanapun. Karena saya tahu saya harus patuh peraturan. Kalau saya pun maksa main ya kan, saya ibaratnya kok di Tarkam bisa tapi di nasional nggak bisa kan, saya nggak mau seperti itu. Kayak gitu. Ya itu Berarti sih yang PR-nya seperti yang itu ya Kak? ya PR-nya kayak gitu. Kalau saya sih mungkin saranin buat ya teman-teman yang udah jadi pemain bagus bagus ya, kesehatan sih diutamakan. Karena ya mungkin di saat kalian cedera, pasti orang nggak akan bakal lihat. Semua Iya. bakal balik kanan. Mereka pasti akan lihat di saat kalian bagus. Nah, makanya di saat aku udah mulai sembuh, saya tunjukin kalau kualitas saya masih bagus. Nah, di situ kan udah mulai keluar opsinya, oh, iya dia April mah cuma suka ikut nanti ikut Proliga aja. Tapi kan mereka nggak tahu perjuangan aku kayak gimana. Mereka hanya bisa menjudge, hanya memberikan hal yang negatif, tapi kan nggak tahu aku mau ngeluarin uang sampai berapa. Mereka pun nggak tahu kan. Iya, benar. Saya ke Jakarta mati-matian. Saya mau jujur aja. Kayak pengobatan kemarin saya ke Platnas itu saya tanggung dulu sendiri. Dan itu mungkin belum sama sekali lunas dibalikin. Makanya saya, oh ya udahlah. Tapi karena itu negara, saya ya udah ini tanggung jawab saya. Tapi tahun depan sih kalau mudah-mudahan saya bisa bergabung lagi, saya pengen kembaliin. Kemarin kan sempat perunggu, saya pengen perak lagi. Karena buat saya nggak mau. Kemarin 2017 itu kita perak, terus tahun kemarin kita perunggu. Itu sangat dikecewakan karena seharusnya kita bisa perak, iya kan? Target emas bisa ya Kak ya? Iya, saya berani. Kalau saya individu sendiri, saya berani emas. Cuma kan kita kembali lagi dari pemain. Mereka punya niat nggak? Percuma kita 6 orang, tapi hanya 2-3 yang bisa ada motivasi buat pengen emas. Iya kan? Karena Ini olahraga ini tim, Iya, olahraga tim. kekompakan ya Kak ya? Kalau kita, iya. Percuma juga kalau cuma mindsetnya oh ya udah kita di nasional kan digaji sama, ya udah main capek, ya kan? Jadi kan dari situ mentalnya udah mau menang mau kalah udah biasa. Tapi kalau setelah di Proliga, lihat dong, kamu bisa lihat kan Proliga rata-rata pemain-pemain bagus semua. Tapi kenapa di nasional mereka tidak bagus? Mereka tidak mempertahankan apa yang udah dipertahankan tahun kemarin, 2 tahun yang kemarin, iya kan? Karena ya setahu aku, buat apa juga kita latihan panjang banget nasional ya kan sampai 4-5 bulan, tapi hasilnya tidak memuaskan, ya kan? Percuma ya Kak ya? Percuma banget. Kalau aku sih percuma banget. Kita ibarat saya nih, aku udah habis waktu buat keluarga, udah nggak ada waktu buat keluarga, pekerjaan, terus ya buat aku nongkrong, buat aku main, terbatas semua. Tapi kan aku juga, oh ya udah punya tanggung jawab. Aku juga pengen ngasih yang terbaik. Makanya, wah sangat disayangkan kita sampai berapa bulan, tapi hasilnya kurang memuaskan. Kayak gitu sih. Tapi tahun depan, kalau PBVC mempercayakan aku lagi, saya pengen ngembaliin perak. Kalau boleh emas. Karena generasi sekarang, kita udah Indonesia bisa bersaing. Nah, itu kebijakannya juga gimana dari pelatih. Semua kalau dari pelatih, dari asisten pelatih, pengurus PBVC. Kalau punya niat, ya itu. Berarti yang perlu digarisbawahi untuk secara permainan, effortnya itu harus lebih dari ketika di Proliga ya Kak ya, untuk level pemain sendiri. Iya, makanya kan kita bisa lihat di nasional level mereka kadang naik turun kan. Tapi di event Proliga, wah itu mah ibarat tuh jago kandang. Iya kan? Jadi aku pengen berharap nasional itu, kalau saya sih pribadi jujur, saya lebih bertanggung jawab di nasional. Karena gini loh, kita mewakili dari 1.000 pemain yang ada di Indonesia. Kita di dada kita itu merah putih Garuda. Ya itu satu kebanggaan juga buat aku kan. Kalau kita bisa memberikan yang terbaik buat negara dibandingkan klub ya. Karena aku lebih bergairah kalau bawa negara sih, lebih kayak merinding lah, kayak wah, satu kebanggaan lah kalau bisa memberikan yang terbaik kayak gitu.
Nah, ini Kak, menggarisbawahi pernyataan Kak Aprilia tadi. Hmm. Ada effortnya yang sedikit kurang. Nah, ini kan ada dua sektor nih Kak, dari putra atau Oke. yang putri nih Kak. Yang mana? Untuk yang kayak ya udahlah ya kita ya udah menang kalah biasa gitu. Nah, itu Nah, dari kalau dari putra aku nggak tahu. Tapi kalau dari putri, ya mungkin karena aku udah ngerasa ya di lingkungan nasional, aku lihat jiwa juangnya itu masih kurang lah, mental juaranya. Ya itu mungkin harus, aku juga nggak mau menjudge atau gimana, tapi kelihatan banget pas nasional gimana tanggung jawabnya itu. Padahal mau dibilang kan itu skill yang udah kepilih di nasional, itu udah skill bagus. Masa kita nggak bisa bersaing? Iya kan? Itu satu pertanyaan sih. Kenapa pas di Proliga mereka bisa bagus? Kenapa pas nasional itu kok lawan yang kayak Vietnam, Filipina itu masih bisa goyah ya. masih bisa goyah. Sebenarnya sih kan orang bilang, oh iya pengalaman kita kurang. Pengalaman enggak sih, bukan soal pengalaman, tapi mental yang berbicara. Dari segi permainan kok sama semua sih sebenarnya. Dari cara pukul, cuma kan cara bermain sama mental kayak gitulah pokoknya. Ya mungkin sebelumnya minta maaf aja sih, tapi ya saya sih saya kemarin Perak 2017 pas kemarin kedengaran cuma dapat perunggu, ya saya sangat saya sayangin lah, seharusnya bisa Perak lagi, iya kan? Cuman ya udahlah, masih ada PR lagi lah buat tahun depan, kayak gitu. Nah, ini tadi sedikit menyinggung masalah kenapa kalau di Proliga bagus, mati-matian, kemudian di timnasnya melempem. Nah, itu ada pengaruh dari pemain luar nggak sih Kak? Maksud saya, di Proliga kan ada mixing antara lokal dan luar. Nah, itu mempengaruhi nggak sih Kak sebenarnya? Kalau aku sih kurang tahu ya kalau yang kayak gitu. Cuma mungkin karena Proliga itu kan ajang yang bergensi ya di kita. Terus gajinya mungkin gila-gilaan lah ya. Gila-gilaan, ya. Iya kan? Dan orang termotivasi dong. Iya kan? Dengan bayar gitu. Tapi kan kalau di Platnas ya mau nggak mau kita sama. Iya kan? Jadi ya kita aku juga sih nggak bisa nebak pemikiran orang masing-masing ya. Kita nggak tahu karakter mereka seperti apa. Cuman ya aku sangat sangat disayangin lah. Seharusnya mau di Proliga mau di nasional pun itu kita punya satu tujuan, kita punya satu tanggung jawab lah. Makanya kenapa Thailand, Vietnam, Cina bagus, Thailand, Vietnam, Filipina bagus, karena mereka itu nggak mau kalah. Mereka pengen, nggak jauh-jauh lah waktu sama Thailand, mereka tuh tahu tanggung jawabnya mereka. Mereka tahu tanggung jawab mereka. Dan mereka nggak mau ngasih yang terbaik. Pasti semua ngasih yang terbaik. Kayak gitu. Dan cara merangkulnya pemain-pemain di sana memang luar biasa dibandingkan dari kita. Gitu sih. Sedikit mengulas timnas Kak, yang putri ya. Sisi pelatih itu mempengaruhi nggak sih Kak? Karena kan seperti kita tahu kayaknya di Indonesia itu pelatih sektor putri pria kalau nggak salah. Sedangkan kalau di level Proliga biasanya ada yang perempuan, itu yang dari Cina kalau nggak salah ya. Cina, iya. Itu Nah, gimana Kak? Kalau aku sih mungkin pelatih Indonesia itu harus lebih tegas lagi ya. Harus lebih gimana ya? Lebih apa ya? Lebih harus ibarat tuh bodo amat lah. Pengen yang terbaik ya udah ngelatih habis-habisan. Karena jujur pemain kita rata-rata ya, mungkin termasuk aku lah. Kita tuh orang yang memang susah diatur. Latihan berat sedikit ngeluh, capek segala macam. Aduh, termasuk aku lah. Terus ya pokoknya ya kayak gitulah, pokoknya yang kayak latihan masih juga ngeluh, jadi terus udahlah, jadi nggak punya target lah. Makanya aku bilang kalau boleh pelatih Indonesia lebih tegas lagi lah kalau nanti jadi pelatih nasional dari segi latihan terutama. Sebenarnya pelatih coaching dari putri itu perlu nggak sih Kak? Maksud saya khusus putri itu emang pelatihnya harus putri, nggak harus
pria seperti itu. Kan katanya kalau pria lebih Nggak perasa juga, ya. nggak juga mau pelatih di putri cowok sama cewek nggak juga, tapi cara pembawaannya. Ya ini gini loh, kayak kita tuh olahraga tim kan karakter orang itu berbeda-beda, pemikirannya berbeda-beda. Nah, sekarang itu gimana pelatih bisa merangkul setiap satu pemain. Dan dia harus berani di lapangan. Mau anaknya ngebander gimana, kalau memang dia nggak mau ikut program, ya udah. Kalau perlu coret. Karena kan menurut saya masih banyak yang lebih membutuhkan. Lebih banyak yang bertanggung jawab. Ya, kayak gitu sih. Disiplin lebih penting ya Kak ya, attitude. Yes. Attitude disiplin. Karena kalau kita nggak disiplin, mau kita murai seperti apapun susah. Mau sebagus apapun kualitas, kalau attitude disiplin nggak ada, sama aja bohong ya. Sama aja bohong. Makanya sih kalau aku mau jujur sedikit, ya aku mengakui aku bagus di pelatih luar. Aku jadi pemain, benar-benar jadi pemain, aku dilatih dari pelatih luar. Mulai bagus itu 2015. Pas aku bela PLN dan pelatih itu Tian Mei. Selama 3 tahun dipegang sama dia, aku diajarin gimana itu tanggung jawab di lapangan itu, kita harus bertanggung jawab. Mental bermain. Dan itu luar biasa. Makanya aku pegang terus sampai sekarang. Gitu. Beralih ke Proliga Kak, ini kan sektor putri maupun putra ya banyak mengandalkan dari pemain-pemain asing, khususnya untuk sektor pukul ya, tukang gebuk lah gampangannya. Nah, nah itu apakah dari kita sendiri itu kekurangan sih sebenarnya Kak untuk sektor tukang pukulnya, untuk spikernya, kok sampai mendatangin dari luar, atau emang ada khusus misi ilmu yang harus diambil dari sananya? Ya mungkin pertama ilmu ada ya. Ilmu pasti ya, kita butuh pemain luar. Jadi kan olahraga kita lumayan ketinggalan ya, olahraga bola voli. Terus kita juga ya memang kita lihat loh cara bermain pemain asing. Tapi secara rata-rata sih kalau Proliga itu semua pengen pemain yang bagus diambil. Mau mahal kayak gimana ya kan, yang penting dia bagus saja. Kayak gitu. Jadi kalau aku sih mau pemain asing kayak gimana ya, aku berani aja. Udah sama kok pemukulannya ya. Cara bermain juga sama. Mungkin tinggi badan ya pasti berbeda. Tapi kan kalau volley itu kan bukan kenceng ya, tapi cara bermain, skillnya. Cara penempatan bolanya. Nah, selama ini ya Kak Aprilia sudah malang melintang di Proliga, di Timnas, ada nggak sih ilmu yang dari pemain luar diambil oleh Kakak? Mungkin pukulnya, back attack-nya, atau apa mungkin? Aku selama main di luar nih, ya aku lebih banyak contohin dari Thailand. Thailand itu mainnya keren lah. Mereka tuh mainnya dewasa banget. Dari secara skill bermain, cara penempatan bola, cara timnya itu keren lah. Keren banget. Kultur budayanya mungkin ada yang berbeda. Maksudnya kultur budaya untuk olahraga bola volinya apakah beda dengan kita Kak? Keseharian latihannya atau? Iya, beda banget, beda. Makanya kalau mau diterapkan di Indonesia agak berat, karena ya mungkin ya budayanya itu, kita budaya Thailand sama Indonesia beda. Contohnya Kak budaya mungkin apa Kak yang bisa diberikan, yang bikin berat itu apanya? Semisal? Kalau ya nggak jauh-jauh lah. Kalau di Thailand itu sepemainnya kelasnya Nosara, Pelinjit itu, mereka masih bisa menghargai pelatih. Kalau kita ya maaf aja. Kadang pelatih kita nggak hargain. Gitu. Ya dari situ aja sih. Makanya kan kalau dibilang kalau Indonesia pelatihnya di bawah, pemainnya di atas. Jadi agak susah pelatih untuk di atas, pemain di bawah, ya kan? Karena kita kalau Indonesia rata-rata nggak bisa diatur. Nggak bisa, susah. Karena itu udah mungkin budaya ya kayaknya. Kemudian untuk pola latihannya gimana Kak? Atau emang sama, atau dari Thailand sana, Liga Thailand 2 kali lipat dari kita?
Eh, jauh ya kalau di Thailand itu udah terprogram mereka. Terprogram dari pelatih aja mereka itu udah ada 5. Jadi pelatih buat di lapangan fisik itu udah ada. Kalau kita kan masih kadang masih cuma 3 pelatih ya kan di dalam lapangan. Kalau di Thailand itu udah sampai berapa pelatih. Beda lah pokoknya cara latihannya. Ya. Cara latihan. Kemudian untuk menyikapi kembali lagi ke dalam negeri Proliga musim depan gimana Kak? Ini konon kabarnya masih abu-abu, ini gimana Kak? Iya, dengar-dengar sih masih abu-abu. Tapi aku sih berharap bisa ada lagi Proliga karena Proliga itu buat aku tuh aku kan suka menghibur masyarakat. Ya sangat disayangkan lah kalau nggak ada Proliga. Kasian kan orang-orang nggak pengen nonton tapi nggak ada. Jadi kalau boleh lah diusahakan gitu. Tetap ada lah biar cuma berapa musim, ya kan? Iya, sayang sekali ya Iya. tahun ini kan. Iya, tahun ini seharusnya. Tahun ini, wah saya udah pengen banget juara tahun ini. Cuma kan, gara-gara COVID kemarin, Iya. ya udah ambil hikmatnya aja. Ya udah, pengen kejar tahun depan. Tapi ya kembali lagi dari PBVC, mudah-mudahan diselenggarakan lagi. Ya paling nggak kan Gitu. Proliga kan brandingnya itu kan udah melekat banget ya selain sepak bola. Aku pikir Proliga udah kenceng banget animonya Kak. Bahkan Oh, ya itu di Purwokerto itu iya. kan sempat sampai ya itu luber-luber. Iya, luar karena orang jari di kampung sejauh gimana, ya karena mereka pengen nonton kan, pengen, ya udah atmosfer bola voli udah keren lah sekarang di Indonesia, udah banyak pencintanya, kayak gitu. Gini Kak, semisal masalah bibit, kembali lagi ke bibit. Banyak atlet-atlet bagus itu lahir dari Tarkam. Nah, pendapat Kak Aprilia itu setuju nggak sih soal itu? Karena kan kita minim banget masalah akademi untuk bola voli, bisa dihitung jari lah. Ya, nah kalau soal akademi kan, kalau setahu aku kan kayak akademi itu cuma ada di Ragunan ya, pembinaan, yang benar-benar murni pembinaan, sisanya Iya, di klub. Nah, misalnya di klub. ya aku juga mulai naik itu ya karena dari Tarkam, pengetahuan segi bermain. Tapi ya memang bagus sih Tarkam mah. Jadi banyak pemain-pemain muda-muda yang muncul kan. Cuman kadang itu kita nggak tahu cara mereka main di indoor sama out indoor. Itu bedanya. Kadang sejago-jagonya dia di outdoor, tapi belum tentu dia bagus di indoor. Iya kan? Makanya kalau boleh ya lebih diperhatiin lah. Gitu. Kemudian masalah mental, attitude, apakah itu juga mempengaruhi dari Tarkam, Kak? Maksudnya kalau dari Tarkamnya udah teratur, disiplin, apakah itu akan kebawa sampai ke tingkat selanjutnya atau emang baru terbentuk saat mereka udah show di kancah Proliga? Nah, itu benar yang terakhir. Itu Tarkam itu kan kadang masih ya, udah belum belum kayak Proliga yang benar-benar pemainnya kayak gimana kan. Kalau Tarkam kan hanya kalau dibilang kalau kurang sih, kalau Tarkam mentalnya masih kurang lah, buat sama harus memang dia ke ajang Proliga baru dia mentalnya bisa keluar. Karena kan ada beberapa pemain yang bagus di Tarkam yang kayak aku bilang tadi, tapi pas di indoor dia nggak berani. Karena kan kalau udah di indoor itu pemainnya udah pasti yang udah mentalnya bagus semua. Kebiasaan ya kayak gitu. Nah, kalau ngebandingin pemain muda Kak, kita kan di Proliga sektor putih aja lah. Itu banyak ya Nah, yang BJB kan banyak itu yang kayak Leli ya? Leli. Nurlaili Kusuma itu Leli. kan juga masih muda banget. Nah itu secara garis besar itu bagaimana Kak menurut Kakak? Apakah itu sudah mencukupi dengan usia segitu masuk kancah Proliga Nah, atau ada batasan usia berapa? kalau Proliga sih bebas aja ya. Kalau setahu aku ya, bebas aja. Yang penting bisa bermain. Dia bisa bermain di lapangan. Cuma mungkin buat yang kayak mereka tuh masih yang generasi itu ya, jangan pernah puas lah.
kalau udah bagus tetap belajar, karena volley itu rupa saya aja saya tetap belajar, saya pengen tetap ada ilmu dari volley, karena kalau kita cuma mengandalkan kesombongan kita ya volley kita cuma gitu-gitu aja, pasti nggak bakal maju gitu. Kemudian untuk beralih ke pribadi, ke Aprilia sendiri. Ya, Pribadi ini. ke pribadi ini. Nah, kita dari bawah dulu. Bagaimana sih awal mula Kak Aprilia menekuni bola voli? Konon kabarnya dulu bukan dari situ dasarnya. Ya, aku dulu dasarnya banyak sih. Aku termasuk otodidak. Cuma satu CPR saya nggak bisa berenang. Terus saya sih olahraga yang nggak bisa saya tekuni ya nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang tapi TNI ya Kak ya? Yo, keren kan? Keren. Itu sih PR, itu sih olahraga yang nggak aku tekunin. Cuman waktu dulu itu saya dasarnya memang saya dulu mantan pelari. 2005 saya pelari. Baru saya ke basket, SMA basket. Baru abis basket itu saya tekunin ke bola voli. Bola voli itu ya kalau dibilangin juga SMP dulu sempat voli tapi nggak terlalu di kampung sih, tapi belum terlalu terpikir buat mau tekunin di voli. Nah pas SMA ya udahlah aku pilih basket aja. Karena kan atmosfer basket dulu zaman dulu kan SMA banyak kan pertandingan. Iya. Iya kan, keren banget kan kalau udah keren lah. Iya. Jadi udah basket aja. Nah pas lulus SMA orang tua ya aku tak sadar orang tua aku ya termasuk orang tua nggak mampu. Mereka udah bilang dari situ, Dek, mama papa mungkin abis lulus SMA kamu ini udah nggak bisa lagi buat lanjutin aku kuliah. Nah ya aku terus gimana dong, ya kan? Kalau udah lulus SMA terus nggak mau kuliah, ya udah aku berpikir ya udah cari aja lah olahraga yang bisa menghasilkan uang. Makanya aku tekunin, oh ya udah. Kan waktu itu kakakku duluan volley dibandingkan aku. Makanya aku kayak kakakku dapat uang kayak dia tarkam, ya udah aku cobain. Nah, pelan-pelan aku tekunin. Nah, sampai 2011 aku merantau ke Bandung. Aku masuk di klub Alko kayak gitu. Ya udah sampai sekarang. Berarti di sini sebentar, peran kakaknya disampingin dulu. Aku mau tanya, kenapa di saat itu memilih voli daripada basket? Kan itu juga bisa untuk, ya dalam tanda kutip ya lah Kak, untuk mencari Ya, lah. Mungkin waktu itu memang jodohnya udah di voli ya kayaknya. Udah jodohnya di voli, terus basket juga kan aku udah waktu itu udah ada tawaran pengennya di Surabaya, cuman aku lihat udahlah karena kalau voli kalau voli itu kan tarkamnya bisa tarkam kan di kampung-kampung, bisa dapat uang. Kalau basket kan nggak mungkin ada lapangan basket di kampung, ya kan? Jadi ya udah aku nggak benar-benar kayaknya ini udah rezeki aku di voli, makanya aku tekunin. Gitu. Sempat dari tawaran dari mana Kak untuk basketnya, mohon maaf? Kalau itu zaman itu masih Ubaya kalau nggak salah aku ingat. Seingat aku Ubaya yang di Surabaya. Pernah. Kemudian untuk mengenal bola voli secara tidak langsung peran Kak Amasya ya untuk mengenalkan bola voli Kak? Iya, Masya. Terus juga ada guru olahraga aku SMP, Bapak Longka. Dia juga pernah ajarin aku voli. Termasuk mereka berdua lah yang dulu pertama jadi contoh buat aku. Gitu. Nah itu pertama kali masuk tim Alko itu ikut kakak atau emang gimana Kak keputusan? Enggak. Masya itu kalau nggak salah dia udah di Kalimantan. Aku diajak aja, mungkin ada waktu itu ada pelatih yang nawarin aku untuk ini, kamu mau nggak masuk di klub mana? Aku bilang klub Bandung. Ya sudah aku cobain lah, akhirnya dipanggil di klub sana. Nah awalnya sih sebenarnya aku sempat di Surabaya di Bank Jatim, yang ajak itu Pak Udi waktu itu. Cuman yang nggak tahu kenapa nggak diterusin, ya udah dikembalikan lagi.
Nah, yang kebalikan lagi akhirnya yang ngambil Alko. Gabung lah sama Alko gitu. Sampai sekarang. Nah, aku sempat baca beberapa artikel nih. Perjuangan Kak Aprilia dulu itu sempat jualan pisang goreng, itu bener apa enggak sih, Kak? Wah, iya sih. Kalau memang, ya benar. Aku sama kakakku dulu mainnya ya jualan. Jualan. Karena latar keluarga aku memang dibilang nggak mampu ya. Mama papa aku berusaha cari ya nafkah lah buat kita. Jadi zaman aku tuh mau dibilang zaman sekarang memang aku kadang, sekarang enak ya zaman anak kecil aja udah pegang handphone kan. Kita Handphone. mana ada. Aku aja pegangnya sangkul, pacul, iya kan? Beda banget kan? Sempat Iya. pegang itu, Kak? Kalau dulu tuh orang tua aku mengajarkan ya pekerjaan cewek maupun cowok harus bisa. Berarti Jadi ke sawah berarti, Kak? jadi enggak sawah, jadi kebun. Kebun, oke. Enggak kebun. Jadi mama papa itu selalu bilang, ya aku nggak boleh bermain di teman kalau semua belum beres. Jadi kerjaan aku di hutan, kebun, cari kayu, cari apa. Jadi buat main sama teman itu terbatas. Kadang nggak boleh. Kayak gitu. Baru kayak pagi ke sekolah, pulang sekolah jualan, kayak gitu aja. Cuman ya itulah mungkin jadi mimpi buat aku ya. Karena aku pengen, wah ini kita orang tua udah berjuang buat kita, kapan dong kita ngasih yang terbaik buat orang tua. Ya kan? Jadi agak senang sekarang, agak senang banget bisa banggakan mereka. Dan kayak gitu. kondisi yang Kak Aprilia sama Kak Amasya alami itu justru membuat sudut pandangnya lebih luas ya untuk Ya, menghadapi ini mana yang aku harus optimalkan, mana yang harus enggak. iya sih. Iya, jadi kita tuh lebih berhati-hati lah sama Masya. Berhati-hatilah. Jadi banyak pelajaran lah. Terutama perjalanan hidup aku itu banyak banget lah pelajaran. Makanya bisa sampai sekarang ini ya puji Tuhan lah. Kemudian untuk pilihan masuk ke kesatuan, Kak, itu gimana ceritanya awal mulanya? Kesatuan itu kemarin tuh kita direkrut berapa pemain ya, ada 20-an lebih. Kita untuk memperkuat, ditawarin lah untuk memperkuat PBVSAD. Ya, aku juga pikir, karena aku belum ada kerjaan, mumpung ada tawaran ya aku terima. Jadi aku ya udahlah, aku ya mumpung nggak ada pekerjaan ya udahlah, mumpung di angkatan darat ya udah aku mencoba masuk angkatan darat. Gitu. Untuk Kak Amasya juga ikut atau enggak, Kak? Masnya nggak ikut. Masnya mau kerja dia nggak di Bontang dia kerjanya, dia nggak ikut. Aku baru 2017 masuk, 2016, 2017 baru masuk. Untuk sekarang Serda ya, Kak, atau sudah naik ini? Sersan. Udah Sersan ya. Mau naiknya Sertu nanti. Oke. Kapan nih kira-kira Kak naik Sertu? Tahun depan loh kan. Tahun depan. Kalau nggak salah. Nah, gitu. Kemudian untuk sedikit aku nonton beberapa YouTube, kemudian rock itu bagi Kak Aprilia itu sesuatu yang keramat. Itu gimana Kak ceritanya? Kok bisa jadi sesuatu yang keramat? Sesuatu yang keramat. Ya jujur lah, gue nggak suka pakai rok. Ibarat tuh itu bukan gue banget lah pakai rok. Iya kan? Gue bukan gue yang gimana. Ya karena mungkin ya waktu zaman SMA ya aku mah karena sekolah ya harus dong pakai rok ya kan. Ya lulus SMA ya aku udah mulai ngerasa kok ngapain aku pakai rok, malu-maluin diri aku kan. Iya kan, kalau badan aku bagus nggak masalah, ini mah badan berotot, iya kan. Tapi memang nggak pernah sampai sekarang. Kecuali masuk di kesatuan tuh kan beberapa foto di IG-nya kakak kan juga ada yang pakai rok itu ya. Nah itu. Itu mah karena tuntutan kan, memang harus beda, dan ya beda udah. cerita, Ada ya. aku nggak mau menolak, tapi ya pas udah masuk nilai tentara ya syukurlah
nggak pernah pakai baju dinas, jadi cuma latihan, jadi aman Latihan. aja sampai sekarang. Berbicara masalah tugasnya di Kesatuan TNI, Kak, ada beban nggak sih di antara tugas di kewajibannya di Kesatuan TNI sama panggilan atlet timnas? Itu gimana nanggepinnya? Eh, Kalau di satuan sih nggak ada sih, semua lancar. Mungkin aku lebih banyak lagi belajar soal soal tentang apa peraturan-peraturan prajurit segala macam. Dan itu butuh belajar. Tapi kalau soal kayak gitu masih dipermudah, Kita masih diberikan latihan terus kayak gitu. Kemudian untuk awal masuk ya Kak ya ke bola voli lah, itu posisinya langsung outside open spiker atau emang gimana? Langsung open aku, Langsung open ya Kak ya? langsung open. Aku langsung open. Aku Nggak nggak sempat jadi all round, tapi kurang bagus aku. Makanya aku narik aja ke open. Perbedaannya all round sama open spiker apa sih Kak? Aduh, perbedaannya apa ya? Kalau open itu rata-rata nggak bisa passing. Kalau orang all round itu bisa passing. Itu sih bedanya. Termasuk aku nggak bisa passing. Ibarat tuh aku hanya diciptakan hanya menjadi seorang pembunuh. Iya, Ya kan, keren ya. tukang pukul ya. Iya, tukang pukul, tukang pembunuh bayaran lah. Iya kan? Tapi kalau suruh Kayak, defense ya, receive ya oke, receive. defense masih oke, receive. Kalau receive masih goyang. Tapi kalau defense masih oke lah aku. Kayak gitu. Masalah receive itu apakah menjadi kendala juga sih sebenarnya di Indonesia? Karena setahu aku, Proliga nggak pernah pakai yang namanya libero dari luar. Ya kalau dia kalau pemain Indonesia udah bagus, ya ngapain kalau ngapain juga sih pakai libero? Kalau Oke. apa? Iya, nggak, rugi banget lah kalau pakai libero luar. Berarti Sedangkan kan, receive-nya harus diperbaiki gitu berarti secara garis iya, besarnya. iya langsung. Kalau kita secara receive ya harus diperbaiki. Kemudian Masih kurang lah receive kita. ada paham gini Kak, tukang pukul spiker itu cuma bisa pukul, pukul, dan pukul. Passing receive itu nomor sekian lah, itu setuju nggak sih Kak? Enggak sih, kalau aku pribadi, aku juga harus belajar. Karena itu perlu. Cuman kan kadang kalau udah pro liga, ya kita udah punya apa ya? Kalau pro liga itu udah punya tanggung jawab masing-masing. Ya udah, aku udah bilang udah sekarang bikin, ya udah kamu bantu passing, aku yang jadi tukang bunuhnya. Udah gitu aja. Jadi aku cuma mindsetnya aku hanya harus pukul dan pukul. Udah itu aja. Pukul, defense udah. Receive, aku minta tolong ke teman, udah. Jadi kita saling kerja sama. Kayak gitu. Dan Tapi memang perlu aku juga harus pelajari. Karena jadi bekal juga kan. dan katanya seorang pebola voli dengan kemampuan yang lengkap baik receive, pukul, salary nggak mungkin bohong ya kayak salary-nya. Gimana itu? Ya gimana ya itu ya? Gimana Kak? Aku pernah ada yang kata kayak gitu. Katanya bilang gimana? Gimana? Salary nggak mungkin bohong dong. Receive Iya sih. bagus, oke. Pukul juga oke. Salary untuk diperkuat beberapa klub pasti naik lah salary-nya. Ya Gimana? pasti naik. Pasti ya. Iya, pasti. Pasti naik. Pasti Kualitas naik. mempengaruhi berarti salary. Iya, pasti itu. Makanya itu. Kemudian untuk harapannya ke depannya Kak, seperti apa untuk ya saran-saran untuk pemain muda lah, bibit-bibit baru. Kan banyak sekarang yang udah mulai Sekarang bermain. gini lah, kalau aku yang lihat generasi kita sekarang udah semua bagus ya. Buat ya adik-adik yang generasi sekarang itu bagus. Kalau aku bilang sih jangan pernah bosan, yang kayak aku bilang tadi, jangan pernah bosan. Tetap selalu rendah hati. Kalau kita semakin tinggi, jangan keluar kesombongan kita. Karena ya buat aku kesombongan itu bisa mengakhiri segalanya. Maupun kita udah bagus, ya udah kita hargain dia mau pelatih seperti apa, kita harus coba hargain. Dan jangan pernah putus asa sih, terutama.
Poinnya Karena jangan putus asa ya Kak ya. Iya, jangan pernah putus asa, terus jangan pernah sombong lah. Itu kadang pemain udah bagus, junior udah bagus, tapi masih apa ya? Lihat masih ke pelatih kurang dihargai. Itu janganlah. Karena volley itu tetap belajar dan belajar. Ibarat kayak sekolah lah. Attitude penting ya. Yowis, disiplin terutama bro. Disiplin. Disiplin. Dan yang terakhir ini Kak, paling terakhir. Motivasi dari Kak Aprilia apa sih sampai ya seperti kita tahu di sosial medianya, mohon maaf sebenarnya fisiknya bagus, luar biasa. Itu motivasi dari Kak Aprilia apa? Apakah cuma untuk kesehatan atau bagaimana Kak? Kayak sekarang ini. Motivasinya apa ya? Kalau aku sih motivasinya aku tetap pengen volley aku bagus. Aku pengen kualitasku bagus, aku menjaga kondisi aku. Karena ya sangat perlu kita menjaga kondisi. Memang fisikku ya kalau dibilang sekarang ini saya akui fisik aku sekarang udah bagus dibandingkan tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin itu saya sangat berat 83 tapi sekarang udah 65, 67 berat badan. Nah, ya itu yang jadi motivasi buat aku karena aku masih banyak mimpi yang harus aku capai. Makanya latihan. Dan cedera jadi pengalaman ya Kak ya untuk selalu tampil prima. Ya, kita tuh kalau aku sih kenapa bisa sampai sekarang karena cedera. Kalau nggak cedera, paling badan aku gede sampai sekarang. Aku nggak bisa jaga pola makan, nggak bisa jaga pola tidur. Sekarang kan aku juga jaga pola makan, pola tidur, latihan rutin. Jadi, dan kita bakal ngerasa kalau udah cedera ya itu gimana orang bakal mau perhatiin apa enggak. Kita bisa lihat mana teman, mana hanya cuma teman, ya kan? Jadi pas aku cedera kemarin, ya itu udah wah mana ya dulu dianggap teman, mana ternyata nggak ada ya kan? Jadi ya itu udahlah. Jadi oke. Jadi sekarang kalau prinsip aku sekarang, aku volley hanya mencari nafkah itu aja. Udah nggak ada something lain, udah itu cuma cari nafkah, udah bertahan hidup lah. Dan kalau nggak cedera kemarin sempat emas ya mungkin ya Kak ya, atau gimana ini? Wah kalau emas kemarin itu masih berat. Masih perak kalau perak masih bisa, karena kemarin itu generasi yang baru semua, Filipina sama Vietnam. Tahun depan aku dengar sih generasi Thailandnya udah mulai ganti yang baru. Nah, aku berharap teman-temannya itu punya niat. Bisalah kita bersaing sama Thailand. Yang penting teman-teman semua punya tujuan yang satu pikiran lah kita semuanya. Gitu. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak Aprilia untuk garis besarnya tadi. Jangan pernah putus asa, attitude, disiplin paling utama. Seperti itu? Oke. Baik. Terima kasih untuk waktunya Kak Aprilia Manganang. Ya, mungkin juga mungkin aku minta maaf ya sebelumnya, mungkin kalau mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan buat kata-kata tadi, mungkin sebelumnya aku minta maaf. Ya kan? Jadi jangan sampai ada yang salah paham atau gimana ya kan. Tapi memang ya aku lihat sendiri, aku yang rasain sendiri. Tapi sebelumnya saya minta maaf gitu. Baik, Kak Aprilia Manganang seperti itu. Baik, Tribuners, sekian wawancara maupun bincang santainya dengan Aprilia Manganang, salah satu open spiker terbaik Indonesia saat ini. Terima kasih waktunya dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.